gara-gara aku bisa ngeliat-ngeliat yang nggak jelas, aku jadi kurang tidur, insomnia, gampang stres, kayak gitu. Jadi it's not easy loh, jadi Roy Kiyoshi itu nggak gampang. Ya, ini dia teman-teman, pengakuan langsung dari Roy Kiyoshi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Viral teman-teman, beberapa waktu yang lalu teman-teman, viral di media sosial ramalan dari seorang indigo yang meramalkan akan terjadinya bencana alam yang luar biasa pada tahun 2025 nanti di Indonesia ini teman-teman. Seperti kemarin, dia meramalkan akan terjadinya tsunami besar di Pulau Jawa. Pulau Jawa akan tenggelam. Dia menyatakan tsunami besar hingga gelombang ketinggian tsunami-nya mencapai 60 meter teman-teman. Akan terjadinya gempa bumi. Bahkan teman-teman, dia juga menyebutkan nama kota yang akan terkena gempa bumi pada tahun 2025 nanti, teman-teman. Dia menyebutkan kota Bandung dan beberapa kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, teman-teman. Dan ini dipublikasikan dan banyak yang percaya atas ramalan dari orang indigo tersebut, teman-teman. Jadi pertanyaan kita, teman-teman, apakah indigo ini adalah sebuah kelebihan, sebuah karunia, atau ini malah sebuah gangguan yang harus diobati? Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan sebuah nama salah seorang indigo yang paling terkenal sekali di Indonesia ini, yaitu Roy Kiyoshi. Dia teman-teman dulu memiliki sebuah acara di televisi swasta di Indonesia ini, yaitu acara Karma, teman-teman. Di dalam acara tersebut, teman-teman, dikumpulkan beberapa orang yang bermasalah, teman-teman. Ada orang yang terkena gangguan gaib, gangguan jin, terkena santet, sihir, terkena pelet. Bahkan ada juga orang yang memiliki ilmu hitam dikumpulkan di dalam acara tersebut, teman-teman. Lalu Roy Kiyoshi ini, teman-teman, memilih salah satu di antara mereka, teman-teman, untuk diselesaikan masalahnya. Roy Kiyoshi ini melihat dengan kemampuan indigonya yang katanya dia mampu melihat makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, seperti jin, siluman, dan segala macamnya. Lalu Roy Kiyoshi ini dia akan menyelesaikan masalah orang tersebut, teman-teman. Jadi acara ini adalah acara yang paling banyak penggemarnya pada saat itu, teman-teman. Di perkampungan atau di daerah-daerah, teman-teman, ada orang tua yang melihat anaknya yang masih balita, seolah-olah melihat anaknya ini berbicara dengan makhluk gaib. Anaknya mengaku bisa melihat kuntilanak, mengaku bisa melihat setan, mampu melihat pocong, dan diceritakan kepada orang tuanya. Sehingga teman-teman, orang tuanya pun merasa bangga. Terkadang mereka merasa bangga, dikatakanlah bahwa anaknya adalah anak indigo atau anak yang memiliki indera keenam. Di setiap tahun, teman-teman, selalu kita saksikan banyak muncul di media-media, baik itu di televisi ataupun di YouTube, media-media online, ramalan-ramalan indigo yang meramalkan apa peristiwa yang akan terjadi pada tahun berikutnya. Seperti dia akan meramalkan bencana alam, meramalkan sebuah peristiwa yang luar biasa, kecelakaan, bahkan sampai status hubungan asmara antara selebritis. Muncul pertanyaan bagi kita, apakah indigo ini sebuah kelebihan, sebuah karunia, atau malah sebaliknya, sebuah kekurangan yang harus diobati? Oke, teman-teman semua, kita akan dengarkan tanggapan dari beberapa orang tokoh tentang masalah indigo ini. Atau juga misalkan kayak anak-anak indigo gitu kan, itu termasuk diganggu, tau? Diganggu bangsa jin, bukan kelebihan. Bukan kelebihan. Dengan tujuan apa? Orang akhirnya kalau awam, oh dia ramalannya benar terus. Dia akhirnya kalau ada masalah, ceritanya ke si anak indigo, nggak jadi ke Allah. Kan rusak itu yang di syahadat yang satunya. Nah, betul. Menjadi rusak akidah orang-orang yang percaya kepada orang-orang indigo ini. Jadi orang indigo ini bisa merusak akidah umat Islam bagi mereka yang masih lemah akidahnya, teman-teman. Kenapa? Karena menurut mereka, orang-orang indigo ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan bisa melihat perkara-perkara gaib, bisa melihat apa yang akan terjadi, sehingga banyak mereka bertanya kepada orang-orang indigo ini. Akhirnya rusak akidah kita, umat Islam. Dan sebetulnya inilah yang diinginkan oleh setan, teman-teman. Menyesatkan manusia dari mulutnya orang-orang indigo ini, teman-teman. Jadi di sini sebenarnya adalah tempat korban. Sebelum terjadinya studio ini ada lokasi, dan ternyata memang banyak korban yang meninggal di sini. Nah, seperti contohnya teman-teman, video ini. Roy Kiyoshi ini menyatakan kepada penontonnya, teman-teman, bahwa di studio ini dulunya adalah suatu lokasi tempat yang dimana para korbannya meninggal dunia, teman-teman. Entah diapain, entah dihukum mati atau gimana, saya nggak jelas, teman-teman. Tetapi pada intinya Roy Kiyoshi ini menyatakan di dalam studio ini banyak arwah gentayangan. Banyak arwah gentayangan.
Sehingga teman-teman, masyarakat meyakini bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia itu bergantayangan di sekitar kita, teman-teman. Tentu saja ini sangat menyesatkan akidah kita umat Islam. Padahal di dalam ajaran agama kita Islam, teman-teman, arwah orang yang sudah meninggal dunia, mereka ini berada di alam barzah, teman-teman. Sebuah alam yang tidak bisa ditembus. Arwah-arwah orang yang sudah meninggal dunia ini tidak bisa lagi berkomunikasi dengan kita yang masih hidup. Begitu juga sebaliknya, kita yang masih hidup tidak lagi bisa berkomunikasi dengan mereka yang sudah meninggal dunia. Apakah indigo menurut Islam itu hal yang wajar atau tidak? Jika tidak wajar, apa yang harus kita lakukan mengatasinya? Ruqyah. Anak itu memiliki kemampuan luar biasa, itu karena dia dirasuki jin. Nah, ada juga yang bertanya kepada Ustadz Abdul Somad, teman-teman, tentang masalah ini. Ustadz Abdul Somad menyatakan dengan tegas bahwa orang indigo itu adalah orang yang kemasukan jin. Dalam artian adalah orang-orang yang terkena gangguan jin. Warisan dari datuk nenek moyangnya. Jin Ibu leluhur. punya bapak, punya kakek, punya datuk, punya moyang. Dulu pernah punya MOU dengan jin, Memorandum of Understanding. Lalu setelah datuk nenek mati, jinnya hidup. Datang dia ke cucu, masuk dia ke mata cucunya. Lalu bapaknya bangga, anak saya hebat, bisa nengok syaitan. Itu karena jin. Jadi kalau ada anak mengalami ini, bawa ke tempat ruqyah. Nanti di ruqyah insya Allah jinnya kabur. Jadi orang-orang indigo ini, teman-teman, bisa diobati. Salah satu pengobatan yang berada di dalam Islam, di dalam agama kita, yakni dengan menggunakan metode ruqyah syar'iyah. Ustadz Muhammad Faizar, teman-teman, pernah melakukan eksperimen. Beliau membawa beberapa orang indigo ke suatu lokasi, teman-teman. Jadi, orang indigo ini diajak masuk ke dalam lokasi tersebut satu persatu. Dan dari pengakuannya, teman-teman, setiap orang indigo ini mengaku melihat sosok yang berbeda-beda. Ada yang melihat sosok kuntilanak, ada yang melihat sosok keraton, ada yang melihat sosok, ya, pokoknya dari ketiga atau dari beberapa orang indigo ini, mereka penglihatannya berbeda-beda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa orang indigo ini yang dilihatnya itu adalah sesuatu yang halusinasi yang ada di dalam kepalanya, yang dibisikkan oleh setan kepada dirinya. Namun yang anehnya, teman-teman, di zaman sekarang ini, orang-orang indigo ini dijadikan rujukan oleh sebagian orang. Rujukan untuk meramal apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ini anehnya, teman-teman. Bagaimana menurut Ustadz orang yang mempunyai kelebihan indigo? Ini bukan kelebihan ini. Indigo itu Bukan penyakit. kelebihan. Itu bukan Penyakit. kelebihan. Wah, jangan tambah lagi, Bu, ya. Indigo itu bukan kelebihan, Bapak Ibu sekalian. Itu penyakit, gangguan syaitan. Gangguan Mau bukti? setan. Coba ruqyah tuh. Anak Anda ada indigo, dudukin, bacain ayat Ruqyah. Al-Quran. Kalau tidak kesurupan pasti dia merasa merinding, dia merasa, tapi umum itu indigo karena masalah syaitan. Nah, betul sekali apa yang disampaikan oleh beliau. Di dalam sebuah podcast, teman-teman, Pesulap Merah pernah menyatakan bahwa indigo ini adalah singkatan dari indikasi gangguan otak. Indigo, indikasi gangguan otak. Kata Pesulap Merah nih, ketika podcast bersama Guru Gembul. Jadi jangan tanyakan kepada mereka orang-orang indigo ini peristiwa-peristiwa gaib, teman-teman. Jangan tanyakan apa yang akan terjadi pada tahun 2025. Apa yang akan terjadi pada tahun 2026. Peristiwa apa? Musibah apa? Bala bencana apa? Jangan tanyakan kepada mereka. Kasihan, teman-teman. Kasihan kita. Harusnya mereka ini diobati, teman-teman. Di dalam agama kita, teman-teman, Islam, salah satu metode pengobatannya bisa dengan menggunakan ruqyah syar'iyah. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita kepada orang indigo ini. Namun yang uniknya, sahabatku semua, orang-orang indigo ini dijadikan tontonan di Indonesia. Seperti di acara televisi, bahkan di channel YouTube mereka, teman-teman. Banyak channel-channel YouTube orang-orang indigo yang sangat banyak penggemarnya, teman-teman. Mencari jin, mencari penampakan. Subhanallah. Antum bisa melihat jin, berarti jin itu sedang bersama antum, ngodain antum. Bukan kelebihan, itu kekurangan. Jin itu kadang-kadang ada di mata antum, sehingga kalau bicara penampakan, dia menampakkan kepada antum. Ana dulu di pondok jamaah, adalah teman-teman yang tahu-tahu buka lemari pingsan. Ya. Di dalam lemari Kenapa? ada kepala besar, kata dia.
Subhanallah, Itu penampakan. astagfirullah. Jin memang mau nakut-nakutin manusia. Ada yang akhirnya jadi berkawan dengan jin tersebut. Nah, banyak teman-teman kita saksikan, seperti Roy Kiyoshi misalkan, salah seorang tokoh indigo yang paling terkenal di Indonesia. Dia katanya banyak teman-teman yang berada di sekitarnya. Yang dia maksudkan teman-teman di sini, teman-teman, adalah teman-temannya dari makhluk halus. Mengerikan, dari makhluk halus dari bangsa jin. Maka hati-hati, itu bukan kelebihan. Jadi orang tua Bukan kelebihan. kalau melihat anaknya bisa ngelihat jin, kumpul sama jin, segera diajarin untuk membentengi dirinya. Baca surat Al-Baqarah, baca ayat-ayat ruqyah. Oke lah teman-teman semua, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulannya, orang-orang indigo ini jangan tanya-tanya kepada mereka. Mereka ini adalah orang yang memiliki kekurangan. Dalam artian, dia ini terkena gangguan, bukan kelebihan. Ya, kalau dikatakan kelebihan, ya kelebihan jin, teman-teman. Dan bisa diobati, insya Allah bisa diobati, teman-teman, dengan cara lakukan ruqyah syar'iyah. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Masya Putra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.